Semoga arak ini menjadi the eighth spirit. Alkohol, arak seperti obat. Kalau dengan takaran yang pas, dia akan menyehatkan. Jung is a very versatile spirit. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Kalau kita ngomongin soal Bali, ini banyak sekali tradisinya, banyak sekali yang khas budayanya, terutama soal araknya. Nah, sekarang kita sudah bersama ini seorang yang mungkin akhir-akhir ini sedang fokus buat arak dan punya beberapa varian yang mungkin baru bagi Semeton semuanya. Langsung aja kita lagi bersama Pak Anak Agung Gede Putra. Selamat sore Pak, Swastiastu. Swastiastu, selamat sore. Nah, ini benar ya Pak, Anak Agung Gede Putra. Panggilannya gimana enaknya? Boleh Pak Agung, Pak Jung juga boleh. Pak Ajung. Nah, Oh, karena produk saya Jung. produknya Jung. Nah, Pak Agung ini sudah sejak kapan Pak menggeluti untuk produksi arak? Saya produksi arak itu mulai tahun 2021 selepas pensiun dari sebuah perusahaan BUMN. Pensiun 2021, saya mikir apa sih yang saya lakukan. Kebetulan pada tahun itu sedang gegap gempita tentang Pergub nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Pak Koster, tentang tata kelola arak. Kemudian saya pikir ini sesuatu yang baru. Berharap belum banyak yang terlibat. Saya kemudian belajar, berproses, dan sampai hari ini masih belajar bagaimana membuat arak. Spiritnya sebetulnya di awal hanya mengedukasi, ingin membuat sebuah proses edukasi yang benar tentang bagaimana membuat arak yang baik, kemudian bagaimana mengkonsumsi. Akhirnya responnya kok cukup bagus dan berlanjut sampai hari ini. Ini ngomong-ngomong, kenapa pakai nama Jung? Nah, cerita nama Jung itu sebetulnya dulu di Bali terkenal dengan arak Jung ya. Jung itu sebetulnya kalau saya cek di googling, Jung itu adalah nama sebuah kapal di zaman Majapahit yang singgah pertama kali ke Nusantara. Dari kapal-kapal itu diturunkanlah guci-guci membawa peralatan akomodasinya orang-orang China. Karena gucinya itu turun dari kapal Jung, sehingga gucinya itu disebut guci Jung. Guci Jung. Lama-lama orang melupakan kata gucinya. Wadah ini disebut Jung. Sehingga beberapa daerah berubah menjadi Jun, tempat air. Kemudian masih beberapa orang menyebutnya Jung gitu. Dan kemudian orang-orang ketika menyimpan arak itu di wadah guci bernama Jung, disebut arak Jung. Saya pikir ini sebuah nama yang harus bisa dimanfaatkan. Kebetulan Jung juga dalam frase bahasa Bali, Jung itu juga nickname dari Agung, dan keluarga Puri juga menyebut orang tuanya sebagai Ajung atau Jung. Sehingga saya pikir ya kenapa enggak Jung saja gitu. Sehingga akhirnya saya menggunakan kata Jung sampai hari ini. Jadi Jung itu representasi wadah tadi, karena saya menyimpan arak saya untuk proses aging dan resting itu adalah dalam guci Jung berbahan tembikar. Dan Jung itu atau guci keramik itu sekarang sudah sangat langka di Bali karena banyak pengrajin memburu dan kemudian memang sudah tidak diproduksi lagi. Saya bersyukur beberapa teman membantu mengirimkannya dari Kalimantan. Ternyata di Kalimantan cukup banyak. Saya import dari Kalimantan guci, untuk alatnya untuk itu. wadah penyimpanan guci, sehingga menghasilkan proses destilasi yang proses aging dan resting yang lebih baik. Nah, Pak, kalau ngomongin soal arak ini kan tradisional sekali di Bali. Kalau untuk proses dari pembuatan arak Jung ini sebelum kita ngomongin soal macam varian ya, atau apa aja yang sudah diproduksi, tapi soal pembuatannya dulu. Ini beneran pakai masih tradisional, Pak? Saya berusaha untuk membuat tradisional. Di awal saya dibantu oleh seorang teman yang
punya kegiatan di bidang konservasi alam. Kemudian kebetulan dia dapat tugas mengelola hutan di kawasan timur Pulau Bali. Di situ banyak pohon lontar. Kemudian teman juga berkecimpung di sana. Saya diajak di awal untuk bermain ke sana, melihat bahwa pengrajin arak di sana itu cukup banyak, tetapi belum dikelola dengan baik. Kemudian terlintas untuk membuat proses edukasi untuk memperbaiki bagaimana proses pembuatannya yang lebih baik. Sehingga di awal-awal berbisnis ini sebelumnya spiritnya adalah betul-betul adalah arak edukasi, mengedukasi proses produksi kepada petani, mengedukasi kepada konsumen bagaimana mengkonsumsi dengan baik untuk mendapatkan manfaat sehat. Kemudian harusnya juga mengedukasi kepada market tentang industri ini, bagaimana harusnya tata kelola dilakukan dengan baik. Belum sempurna, saya masih berproses belajar di sana untuk memperbaiki berbagai hal, sehingga menghasilkan, dan saya berkeyakinan kalau ini dibuat dengan baik, harusnya menghasilkan produk yang berkualitas baik dan punya kelayakan untuk mentas di panggung yang tidak hanya Bali, tetapi ke Indonesia dan mendunia. Cita-cita besar saya sebetulnya, kalau di dunia sekarang ada 7 spirit yang diakui, dan arak tidak termasuk. Di situ ada vodka, ada whisky, ada rum dan sebagainya, ada 7. Semoga arak ini menjadi the 8th spirit, jadi spirit ke-8. Dan Jung merupakan representasi dari spirit ke-8 tadi. Balik lagi soal tadi, untuk penyulingannya Pak, ini kan kayak saya dengar-dengar masih betul otentik, berusaha untuk menggunakan yang tradisional sekali dan aman untuk untuk pembuatan arak gitu. Proses gampangnya dulu cerita tentang pembuatan arak itu begini. Dulu ketika arak belum diizinkan, belum dilindungi oleh Pergub nomor 1 tahun 2020, para pengrajin arak itu membuat arak sembunyi-sembunyi. Dia bikin di dekat kandang sapi, di dekat kandang babi, kemudian tidak ditungguin gitu loh. Sehingga kalau berharap hasilnya bagus agak susah. Karena tadi satu tidak ditungguin, kemudian mereka membuatnya takut-takut. Kemudian sesudah ada pergub itu, mulai bergeser. Mulai saya geser, pindah dari kandang sapi, dari pinggir, dari pintu belakang ke garda depan. Saya pajang, saya bikin tempat pembuatan yang lebih layak untuk dilihat. Spirit awalnya bukan hanya membuat araknya, menjadi titik destinasi untuk wisatawan, sehingga orang bisa melihat bagaimana tuh arak itu dibuat dengan baik dan benar. Saya menggantikan sebagian petani masih menggunakan panci-panci berbahan aluminium. Saya berusaha mengembalikan, sebetulnya bukan saya yang membuat, karena ada yang lebih tradisional lagi, dia menggunakan kekeb. Kekeb itu adalah bahan bonggol kelapa dilubangin di dalamnya, kemudian bagian bawahnya itu dilapisi dengan stainless steel food grade untuk media yang tertempa api, kemudian ditutup dengan baik. Siling juga menggunakan siling tradisional. Kalau bahannya lontar, biasanya dia menggunakan bem. Bem itu adalah buah lontar yang sudah menua dan basah, itu untuk sealernya. Dan kemudian satang yang biasanya petani menggunakan biar gampang, umurnya panjang, pakai besi. Saya gantikan besi itu, saya kembalikan ke bambu, karena dulunya bambu. Memang kalau untuk jenis arak yang berbahan lontar itu, dia butuh satang yang agak panjang. Berbeda kalau arak itu berbahan kelapa, tingkat buih dan uapnya itu tidak sebanyak tuak lontar, sehingga satangnya cukup pendek. Yang ini harus satangnya panjang. Nah, satang panjang ini dulu petani masih menggunakan besi. Kenapa besi? Karena awet, relatif murah gitu loh. Kalau berbahan besi yang bagus sebetulnya harusnya besi stainless steel food grade, tapi kan mahal, sehingga tidak ekonomis bagi petani. Nah, pilihan yang saya tawarkan kembalikan lagi kepada menggunakan bambu. Memang hasilnya cenderung warna bambu tadi kebawa oleh panas, kemudian tertangkap uap, hasilnya agak kuning. Tapi tidak apa-apa, tapi dia adalah warna natural yang terbawa. Jadi saya menggantikan kekem panci dari bahan aluminium tadi menjadi kekem berbahan kayu, dengan ekspektasi kalau diuji lab
unsur timbal, unsur besi yang ada di dalam minuman itu tidak tertangkap, sehingga bisa lolos ke BPOM. Oh, ini sudah BPOM ya? Sudah bisa. Jadi menurut BPOM layak untuk memiliki kelayakan. Karena apa? Tadi kandungan timbalnya menjadi lebih kecil dan harusnya menjadi lebih sehat untuk dikonsumsi. Oke, luar biasa. Dan akhirnya ini jadi produknya. Ini produknya selain yang di sini masih ada lagi, Pak. Tapi ini tolong jelaskan, ini apa sih? Yang ini yang satu sama yang ini yang hijau ini adalah pure arak original Balinese arak. Jadi arak murni yang tanpa campuran. Kadar alkoholnya 28%. Untuk menghasilkan 28% ini saya melakukan aging dan resting rata-rata sesudah setahun. Setahun disimpan dalam guci jung tadi. Ketika fase araknya sudah kadar alkoholnya di 20% baru saya bottling. Sehingga kalau harapan saya kalau orang minum hari ini, bulan depan, tahun depan, dia mendapatkan taste yang sama dan kadar alkohol yang sudah terstandarisasi. Iya. Ini jadi salah satu yang unggulan ya? Unggulan saya ini, karena dia arak yang baik, dibuat dengan cara yang baik, harusnya menjadi kualitas yang lebih baik. Dan di sini juga ada, nih unik nih, semeton bisa dilihat kalau nanti beli di Jung Balinese Arak, ya. Di sini ada tulisan edukasi takaran slokinya ini. Yeah. Ini menarik sekali. Ini saya tadi baca lihat kalau minum 1 sloki itu menyehatkan, gitu Pak ya. Terus kalau kedua sloki menghibur diri. Kalau 3 kaula busana atau 3 sloki itu menjadi percaya diri, dan sampai yang terakhir dasa buta mati. Dasa buta mati itu tertidur pulas. Jadi udah nggak bisa bangun lagi kalau untuk minum 10 sloki yang ini Pak ya. Ini apa namanya? Kalau Pak tadi sebut edukasi, mungkin ini salah satu. Itu salah satu edukasi, karena tidak bisa dipungkiri penolakan masyarakat, sebagian masyarakat terhadap alkohol itu kan karena memang memberi dampak kurang bagus. Alkohol, arak seperti obat. Kalau dengan takaran yang pas, dia akan menyehatkan. Dia hanya membahayakan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Makanya dalam narasi penjelasan saya juga menyebutkan arak itu adalah minuman para bijaksana. Jadi kenapa begitu? Karena hanya orang bijaksana yang tahu kapan harus memulai, kapan harus berhenti. Luar biasa. Kapan harus memulai, kapan harus berhenti. Jadi kalau kita minum berlebih, mabuk sampai kemudian melakukan hal-hal yang negatif, itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan pengendalian diri, gitu Pak ya. Yang juga memabukkan selain minuman, perempuan sama memabukkannya, harta juga memabukkan, kekayaan pun, bahkan agama pun, orang mabuk agama cukup banyak. Jadi resipinya yang penting, takaran untuk bagaimana menggunakan tadi sebagai instrumen. Tapi satu lagi nih Pak, yang ada di samping kita, ini yang tadi sempat saya cicip bersama teman-teman sedikit, tapi ini luar biasa enak. Ini Jung Kopi Irlandia. Jung Kopi Irlandia, salah satu varian dari Jung Kopi ya. Ini apa? Jung Kopi Irlandia, saya masih menggunakan bahasa Irlandia, karena kita kan belum punya tradisi minum kopi krim. Kopi krim itu adalah Irish coffee. Irish coffee, jadi tradisi orang Irlandia itu minum whisky dicampur kopi, dicampur krim. Mereka menyebut produknya Irish cream. Saya pikir bahasa Indonesia Ireland itu adalah Irlandia. Jadi untuk mendapatkan asosiasi ketika kopi dicampur dengan arak dan kemudian saya beri nama Jung Kopi Irlandia. Sensasinya beberapa orang bilang ini a better version of Irish coffee. Oh, malah justru lebih bagus ya. Lebih bagus. Lebih Karena enak gitu. Ternyata makanya saya agak arogan di sini. Saya menyebutkan bahkan Joe Sheridan pun, karena Joe Sheridan tahun 1942 menemukan campuran ini, membuat Irish cream itu dengan bahan baku Irish whiskey, kopi dan creamer. Nah, dia menyebut Irish cream. Kemudian saya gantikan Irish whiskey itu dengan arak Bali. Dan hasilnya hasil seperti ini. Saya kalau Joe Sheridan masih hidup, mungkin dia terpesona juga bahwa ini kok better version of Joe Sheridan product gitu loh. Ya sebetulnya kalau belum nyoba pasti nggak akan percaya bahwa Jung Kopi Irlandia hasil dari Jung ini, produknya Jung ini luar biasa. Enak sekali. Di tes di lidah tadi itu kayak minum. Saran saya jangan mudah percaya. Dicoba aja dulu pokoknya. Buying is believing. Jadi kalau nggak beli, nggak akan percaya.
Enak banget. Jung Slim Tea. Ya soalnya miliknya yang ada asam-asamnya. Hidup saya udah terlalu manis. Semoga sukses terus Jung Cocktail. Enak. Harus dicoba. Tapi selain ini ada banyak macam coba-coba Kita campuran yang sedang dilakukan. journey memproses arak ini menjadi bahan baku koktail. Tadi saya bilang kalau bisa menjadi spirit ke-8. Koktail itu kan minuman yang dengan mixer, dengan campuran berbagai hal. Kita sudah mencoba, sekarang kita sudah punya 10 produk dengan mencampur basicnya arak Bali, arak Jung, dan ternyata hasilnya saya bilang bukan mensubstitusi whisky, bukan mensubstitusi vodka, bukan mensubstitusi ram atau spirit-spirit yang lain, tapi Jung itu hadir, arak ini menjadi hadir sendiri. Dengan campuran itu muncul varian baru yang tidak kalah, yang sangat bisa dinikmati. Makanya saya agak arogan menyebutkan Jung is a very versatile spirit. Jadi produk yang bisa beradaptasi dan klop dicampur dengan Apa saja. Luar biasa. The most versatile spirit. Versatile Jadi spirit. luar biasa. Ada banyak campuran, ada banyak varian yang sudah dicoba-coba dan ternyata luar biasa. Cuman kemudian sebenarnya kalau sekarang ini Pak, ini kan mungkin kalau di Bali kita bisa lihat banyak versi, terus kita juga carinya mudah. Kalau Jung ini pasarnya di mana Pak? Masarnya? Saya belum memasarkannya dengan baik dalam artian bahwa saya tidak jualan di toko. Karena kemampuan kami membuat belum banyak. Produksi saya nggak banyak. Karena bahan bakunya adalah tua ental atau nira siwalan, pohon siwalan atau nira ental itu. Dari 100 liter tua itu hanya menghasilkan maksimum 27% arak. Dari 100 liter tua hasil 27%, 20-27%, tergantung panas dan kecakapan tim pengrajin untuk memproduksinya. Nah, impact-nya apa? Saya menjual cukup mahal arak saya. Ini saya jual 300.000. Arak di market itu harganya 25.000 sampai 50.000 sudah dapat arak. Tapi saya jual 300.000 karena apa? Karena satu, proses produksinya saya kawal ketat. Yang kedua, bahan bakunya terbatas. Yang kemudian residunya tinggi dan kelangkaan tanamannya gitu. Kelangkaan tanamannya. Nah, kalau kita tidak menghargai dengan baik hasil keringat kita, tadi saya bilang edukasi kepada pengrajin supaya pengrajin setia berproduksi dengan cara yang lebih baik. Dia harus mendapatkan apresiasi kemanfaatan secara ekonomi yang lebih baik. Kalau kita membeli dari level pengrajin, tuanya dengan harga bagus, kemudian hasil araknya kita jual bagus, kita kemas dengan penyimpanan yang baik dan umur yang panjang, time value of money, kan harga berubah kan, sehingga saya harus menghargai semua proses dan ide-ide kreatif dalam kemasan juga, sehingga relatif Jung adalah arak yang cukup mahal dibanding arak yang beredar di pasaran. Tapi kualitasnya kan bisa dengan kepastian bahwa kualitas terjaga, standar mutunya didapatkan, sehingga beberapa teman-teman yang sudah addicted dan mulai suka dengan Jung, arakmu beda, taste-nya beda, after taste-nya ada sweetness-nya dan sebagainya. Mereka yang mengkurasi dengan baik, kemudian saya mencoba menangkap pesan itu dan saya campaignkan ulang gitu loh. Terus kalau mau pesen di mana jadinya Pak? Selalu personal ke saya. Gitu. Personal. Saya punya reseller di Jakarta, punya di Surabaya, punya di Bali. Tapi kalau mau hubungin langsung? Juga boleh, dan tinggal kasih alamat saya kirim. Oh gitu. Jadi kita tidak punya toko, karena tidak mampu memproduksi banyak. Kalaupun dijual, kemudian saya jual murah, semua orang Bali beli, saya nggak mampu produksi. Karena pohon tal nggak bisa dipaksa bertumbuh lebih banyak. Iya. Ya itu resikonya. Karena kalau kita ngomongin kualitas, pasti ya akan harga juga mengikuti kan begitu. Kepada bule saya cerita begini, arak Jung ini, arak ental ini, dihasilkan dari mata air yang tingginya 15 meter di pucuk pohon, kemudian dipanen.
kemudian didesilasi, kemudian untuk meminumnya kita menunggu setahun depan. Karena apa? Kan harus di-aging dan resting untuk mendapatkan hasil kualitas seperti ini. Nah, arak yang beredar kenapa menjadi relatif murah? Karena begitu hasil destilasi jadi arak langsung dikonsumsi, langsung dimarketkan. Sehingga tidak ada time value of money-nya, tidak ada proses aging dan resting, dan kadarnya juga relatif tinggi. Rata-rata bermain di 40 karena berkompetisi dengan produk minuman luar negeri, karena whisky, vodka rata-rata bermain di 40, 42 dan sebagainya. Ini average adalah 40%. Nah, saya nggak bermain di sana. Saya bikin softness, lebih lembut, lebih mudah dikonsumsi, distingnya lebih dapat, jadi tidak orang terganggu dengan aromanya, tapi aftertaste dan ininya impactnya untuk kesehatan itu dapat. Oke, Pak Agung, kalau tadi kita ngomongin produk udah, terus kemudian pasar udah, tapi sebenarnya sasarannya, kalau untuk sasaran pasar Pak Agung ini apa sih dari arak Jung ini? Sasarannya siapa aja? Semua boleh minum, kalau kan katanya perempuan kan nggak boleh, anak muda jangan dulu. Kalau regulasi internasionalnya memang wanita hamil tidak direkomendasi. Kemudian yang kedua, usia di atas 21 tahun baru boleh minum. Tadi. Dan itu pun tidak cukup, harus dengan takaran yang pas. Jadi regulasi untuk minum, siapa yang boleh minum itu sangat ketat, dan kami selalu mengedukasi pada market itu. Sehingga ya itu kenapa harus dijual mahal. Orang tidak mudah mengakses, tidak mudah mendapatkannya, jadi sisi kelangkaannya dapat, tujuan pemulihan kepada pengrajinnya dapat, karena kita hargai dengan harga baik. Kemudian konsumen mendapatkan produk yang berkualitas. Satu kata mungkin untuk produk Jung, arak Jung, Pak Agung, apa? Ini berkualitaskah atau seperti apa? Arak Jung itu seperti tagline saya, murni, langka, alami. Alami. Pure, nature, and rare. Wih, langka, alami, murni. Ini iya sih, kalau kita lihat kental emang agak susah ya Pak. Cuman untuk Pak Agung sendiri secara pribadi mungkin ada apa ya istilahnya, untuk pengrajin arak deh yang di Bali harusnya seperti apa? Dari tadi kan misinya adalah untuk mengedukasi, termasuk pengrajin sama mungkin yang peminum. Silahkan. Saya memang menjual produk arak saya lebih kepada penikmat ya. Peminum itu adalah penikmat, bukan pemabuk. Karena kalau pemabuk itu tidak mementingkan kualitas produknya, karena tujuan akhirnya adalah mabuk. Tapi kalau peminum, dia sangat memilih minuman apa yang saya minum. Kalau pasar saya memang peminum, jadi orang yang menikmati meminum itu sebagai sebuah ritual personal dan pada waktu tertentu, tidak semua waktu, dan kemudian dalam kondisi kesehatan tubuh yang optimal dengan tujuan-tujuan baik tadi. Ya, sehingga ada edukasi takaran slokinya, kemudian ini adalah wisdom drink, jadi hanya orang bijaksana yang minum, karena orang bijaksana itu tahu kapan harus berhenti, kapan harus memulai. Dan syukur-syukur ada yang inspiring. Nah, proses produksi juga saya perbaiki, sehingga tata kelolanya harusnya menjadi lebih baik, memberikan ruang ekspresi kepada semua orang. Karena bartender pun pasti dengan bangga kalau produknya bagus, dia akan mengkampanyekan produk sebagai sebuah produk yang memiliki kelayakan untuk konsumsi. Nah, terus terang konsumen saya, para junger saya menyebutnya, yang sudah menikmati Jung itu, mereka yang rajin campaign tentang produk saya. Jadi kalau Mas Riki mengenal produk ini, tentu sudah mendengar cerita dari salah satu junger yang sudah mendapatkan cerita tentang Jung. Nah, sekira itu. Oke. Terima kasih Pak Agung atas obrolannya, ini luar biasa sekali, mungkin nanti bisa menginspirasi para pembuat arak tradisional khususnya yang ada di Bali, supaya juga bicara soal kualitas, enggak cuma asal. Saya senang pengrajin semakin banyak, saya berharap semua pengrajin itu berorientasi pada kualitas, karena produk yang baik mampu menjual dirinya sendiri. Jadi kalau produk kita bagus, kita duduk manis pun orang akan datang membeli gitu loh. Jadi dan semoga ada perbaikan regulasi pemerintah, bukan hanya di Pergub nomor 1 tahun 2020, tapi ada ruang baru untuk membuka moratorium
soal izin produksi dan izin distribusi. Kalau ini ditata kelola dengan baik, ini menjadi ruang baru untuk para pengusaha bertumbuh dengan baik, memberikan kontribusi kepada pemerintah. Nah, sekira itu, semoga ini memberikan kebaikan. Di samping beberapa catatan kurang bagus tentang arak sebagai minuman yang beralkohol dan dimusuhi oleh beberapa pihak, tetapi saya mengajak melihat dalam perspektif yang berbeda. Arak sebagai sama seperti obat, kalau salah menggunakannya dia akan menjadi racun. Begitu juga arak, kalau tepat menggunakannya dia adalah obat. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agung atas obrolannya, diskusinya. Siapa tahu ini bisa menginspirasi Semeton Bali dimanapun berada. Jangan lupa juga nantikan video kita selanjutnya lagi, nanti ngobrol dengan beberapa tokoh atau orang-orang hebat lainnya di Bali ataupun di luar Bali, yang tentu ini masih Semeton kita, seperti itu. Terima kasih Semeton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.